Makanya syarat mati menjadi 3. 1, jadi orang beriman. 2, ngejalanin takwa. Yang ketiga, jangan mati kecuali sudah pasrah total kepada Allah. Makanya ciri seorang muslim tentu saja tidak pernah ngajarin Allah supaya Allah ngikutin maunya dia. Justru dia ngajarin dirinya sendiri untuk tunduk patuh kepada kehendak Allah. Clear? Oke. Tanya sekarang, saya berhak gak mengaku muslim? Kalau yang kau lakukan setiap hari adalah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikuti kahayang maneh, dan kalau Allah tidak ngikutin kahayang maneh, protes, mengeluh, gak layak Anda disebut muslim. Hasil akhirnya jika ucing. Kenapa dia masuk ke tubuh itu? Karena saat kematian itu dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia mengeluh, dia protes, dia keluhkan semua kebenciannya. Kesadaran terakhir saat dia mati menjadi kesadaran awal saat dia datang lagi ke semesta ini. Datang ke sini sudah beda casingnya, bukan casing yang dulu lagi. Itulah yang disebut dengan neraka. Oke, baik. Jadi siapa kalau itu muslim itu? Muslim itu adalah orang yang sudah membebaskan diri dari kemelekatan. Apa? Nah, manusia ini melekat cuma 2. Catat. Manusia ini melekat cuma 2. 1 melekat pada harta, 2 melekat pada diri. Nah, diri juga ada 2. 1 diri yang asli, 2 diri yang palsu. Yang berbahaya ketika dia melekat pada diri palsunya. Siapa diri palsu itu? Diri palsu itu adalah diri yang sedang dikendalikan oleh pikiran yang penuh dengan kegelapan. Dan minggu yang lalu sudah saya jelaskan, pikiran yang penuh dengan kegelapan itulah setan. Jadi setan bukan entitas yang di luar dirimu. Makanya setan selalu berbisik kepadamu. Yang dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar adalah kesadaranmu. Kesadaran dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar saat mengikuti, berarti kamu mengikuti syaitan. Syaitan itu adalah pikiran yang tidak sadar. Paham sampai sini? Ulangi lagi. Jadi kemelekatan manusia itu cuma 2. 1 melekat pada harta, yang kedua melekat pada diri. Diri yang mana? Diri yang palsu yang disebut dengan ego. Nah, ego ada 2. 1 yang bernama keserakahan, 2 yang bernama kebencian. Catat. Ego ada berapa? 1, 2. Nah, keserakahan dan ketamakan pasti terhadap segala sesuatu yang dia ingin. Betul nggak? Serakah itu pasti terhadap keberhasilan. Tidak mungkin serakah pada kegagalan. Serakah itu pada jabatan. Tidak mungkin serakah pada turunnya jabatan. Gak mungkin. Jadi keserakahan inilah sebetulnya penyakit yang membuat manusia menderita. Makanya lihat orang yang serakah. Siap naik jabatan, tidak siap turun. Siap jadi bupati, stres ketika dia harus mengakhiri jabatannya. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Makanya saat menjabat, luar biasa, Luis wae. Begitu selesai menjabat, langsung hurik. Hurik itu bahasa Inggris tuh. Pikasieun. Nah, sekarang
Gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan satu pada harta, dua pada ego? Nih. Melepaskan diri dari kemelekatan pada harta dan ego, itulah yang disebut dengan jihad. Apa? Apa artinya jihad? Jihad itu bukan menyerang orang pakai bom. Jihad itu bukan bunuh diri pakai bom kemudian menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Bukan. Jihad itu bahasa Arab, arti dalam bahasa Indonesia adalah kerja cerdas. Sekaligus juga kerja cerdas. Sekaligus juga kerja ikhlas. Jadi jihad itu sebetulnya sungguh-sungguh artinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Jawab dulu. Apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Ya. Kalau sungguh-sungguh ingin mengubah nasib, ya mari. Sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh memprosesnya, sungguh-sungguh di dalam ikhtiarnya. Nah, sungguh-sungguh itulah yang disebut dengan jihad. Jadi jihad itu cuma dua. Satu dengan harta, dua dengan diri. Diri yang mana? Diri yang palsu. Melepaskan kemelekatan pada harta dan diri yang palsu, itulah jihad. Betul nggak kalau kita nggak sungguh-sungguh sulit untuk mencapainya? Baik, sekarang saya tunjukkan dulu ayatnya supaya ngerti apa sih kata Quran. Saya akan tunjukkan pertama Quran surat Al-Baqarah dulu deh. Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah ini agak panjang ya kajian kita. Mohon bersabar. Saya akan tunjukkan Al-Baqarah ayat 218 dulu deh. Oke, lihat sini semuanya. Innallazina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berubah. Jadi hajaru itu apa? Hijrah. Hijrah itu intisarinya berubah. Nah, kita selama ini mengartikan hijrah pindah. Betul. Pindah dari kesadaran rendah kepada kesadaran tinggi. Pindah dari kesadaran lama pada kesadaran baru. Pindah dari kehidupan yang membuat kita selalu menderita pada kehidupan yang membuat kita penuh sukacita. Tahu sekarang? Tahu sekarang? Oke. Itu hajaru, hijrah. Maka simbol hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Pindah dari kebodohan kepada kecerdasan. Pindah dari tempat yang gelap gulita kepada tempat yang terang benderang. Di tempat gelap kita sering salah persepsi. Di tempat terang karena jelas kelihatan tidak mungkin salah lagi. Nah, di Quran dikatakan sesungguhnya orang yang beriman, siapa itu? Wallazina hajaru, yaitu orang yang mau berubah. Jadi orang beriman itu kata Quran selalu dinamis dan ingin berubah. Minum dulu ya. Baik. Innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu, dan sungguh-sungguh ingin berubahnya fisabilillah, di jalan Allah. Sabil itu jalan besar. Kalau jalan kecil namanya torik. Jadi torik itu jalan kecil. Makanya kalau kalian tinggal di gang sempit di Mekah, ada jalan tuh ngalangin jalan, kata polisi torik. Nah, maksudnya awas, jalan batur. Tong cicing didinya ngahalangan. Makanya karena mereka tidak bisa pakai bahasa seperti saya, cukup mereka torik. Ada juga yang sombong, wah katanya, polisi itu tahu kalau saya ahli torikot, cek saha.
Maneh teh ngahalangan jalan batur. Makanya jalan kecil disebutnya torik, jalan besar disebutnya sabil. Jadi berjalan menuju Allah itu harus pakai jalan besar, jalan bebas hambatan. Tas terang? Sudah tahu? Jalan besar yang diajarkan oleh Quran namanya jalan Shiratal Mustaqim. Dan Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat terbesar adalah jumpa dengan Allah. Maka siapa yang sudah tahu cara untuk meniti ke dalam diri, untuk berjumpa dengan jati dirinya, dia sudah ketemu dengan sabilillah. Itu jalan besar, bebas hambatan. Nanya makanya kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ingin berubah dan sungguh-sungguh ingin berubahnya, maka dia akan berada di jalan besar menuju Allah. Paham? Oke. Pertanyaan saya, sungguh-sungguh ingin berubah? Oke, sekarang saya lanjutkan. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sekarang saya tunjukkan dulu ya, Quran surat lain. Kita lihat Quran surat An-Nisa dulu. An-Nisa ya, maaf. An-Nisa, oke. Ayat baik. Nah, An-Nisa ayat berapa nih? Ayat 95. Baik, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Di sini dikatakan ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Disinilah dijelaskan bahwa ciri orang yang berjihad di jalan Allah itu dua. Satu, melepaskan kemelekatan pada harta. Dua, melepaskan kemelekatan pada diri palsu yang bernama ego. Berarti melepaskan pada apa? Keserakahan pada yang dia ingin dan melepaskan kebencian pada yang dia tidak ingin. Sudah bisa begitu? Sudah bisa begitu? Sudah bisa belum? Nah, selama ini tidak jelas jihad itu apa. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh kamu melepaskan pada harta dan diri. Apa diri itu? Diri itu adalah dua. Diri yang dimaksud di sini adalah ego, diri palsu. Satu, lepaskan dirimu dari keserakahan pada yang kamu ingin. Yang kedua, lepaskan dirimu pada kebencian dari yang kamu tidak ingin. Itulah yang paling berat. Jadi sangat masuk akal kalau itu disebut jihad. Terasa perjuangannya berat? Sok lah, melepaskan keserakahan pada yang kita ingin. Berat. Karena apa? Dari kecil kita dilatih untuk mencari, tetapi tidak dilatih melepaskan. Dari kecil kita dilatih untuk mengumpulkan, tapi tidak dilatih untuk membagikan. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita imbangi. Boleh nggak mencari? Boleh. Tetapi mencari, melepaskan. Mencari, melepaskan. Kalau mendapat yang kita cari, jangan untuk dirimu sendiri. Ada bagian buat orang lain. Latih dirimu untuk melepaskan. Kapan? Sekarang. Nah, kalau kita terus mengumpulkan, tidak kita lepaskan, saat mati datang, kita dalam posisi melekat luar biasa. Sakaratul mautnya itu menjadi hesek. Itulah sakitnya sakaratul maut, ditentukan oleh berapa melekat kamu kepada hartamu dan berapa melekat kamu pada egomu. Makanya ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Tahu nggak rasanya mati?
Orang mati itu teboga kahayang. Itu yang disebut dengan sakinah. Sukun itu mati. Sakinah dari kata dasar sukun. Makanya kalau orang ini saat hidup sudah bisa seperti orang mati. Tidak berkeluh kesah, tidak tersinggungan, tidak baperan, tidak gampang marah. Sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu namanya sakinah. Siapa yang sudah sakinah berikutnya akan mudah mawadah. Apa artinya mawadah? Mawadah itu bahagia. Ternyata syarat bahagia itu sakinah. Makanya kalau sudah bahagia berikutnya warohmah. Dia akan menjadi sumber cinta kasih sekaligus sumber belas kasih. Karena tidak mungkin kita membahagiakan orang lain kalau kita belum mencapai kebahagiaan. Syarat mencapai kebahagiaan adalah sakinah. Ari ente masih kene tersinggungan, dikit-dikit protes, tidak suka marah-marah. Nih, saya kasih tahu, ada istri saya di sini saksinya. Saya kalau masuk WC dan WC kotor bekas orang, saya nggak pernah marah. Ya kumaha ya jelema teh harus ke WC. Kalau terki enggak, saya sikat. Karena kalau marah-marah tidak membuat WC jadi bersih. Anak saya masuk WC, saya tahu anak saya. Walaupun saya nggak lihat anak yang mana yang masuk WC, dari WC bekasnya saya tahu. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, saya tahu. Cara nyimpen odolnya seperti apa, saya tahu. Cara nyimpen sikat gigi seperti apa, saya tahu. Bak mandi masuk sabun, saya tahu anak yang kemana. Dan saya nggak pernah ribut. Kalau bekas anak pun saya nggak pernah dikejar anak saya. Kamu tadi masuk ke saya? Itu sabun masuk nggak selesai. Makanya saya bedahkan, saya sikat. Nanti kalau dia masuk lagi ke WC, kali aja dia ingat, oh tadi bekas sabun sekarang udah bersih, pasti sama ayah. Sugan eraheun. Makanya saya itu di rumah, para sahabat, gak pernah saya marah-marah nyuri ini, gak pernah. Ada istri saya. Nih saksinya. Kalau banyak rambut berantakan, saya gak pernah ribut. Iya rambut tuh saha, urut saha, jorok, gak pernah. Saya ambil solasi, saya lilitkan di tangan saya, langsung plak 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 plak, beres, bersih. Karena saya tidak suka rambut berantakan. Kalau ada rambut nyumpal di saringan WC, saya tahu bekas anak yang mana, saya cabut sendiri, saya buang. Gak pernah ribut. Karena ribut tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini saya ngasih contoh. Sugan areling itu. Gak perlu marah. Di rumah saya banyak juga yang ngerokok. Puntung rokok ada. Dan saya kalau ngambil puntung rokok bekas kalian ketika kalian sudah pergi. Karena kalau saya ambil kalian masih ada, perasaan saya nggak nyampe. Takut kalian tersinggung. Makanya sudah pergi saya ambilin. Itu cara saya. Makanya saya nggak pernah melarang. Mual nitah, mual ulah. Mere contoh. Da amak-amakan mual mereskeun masalah. Gitu aja kok. Sederhana. Kolam kotor, nggak pernah saya pusing. Bedahkeun we, bersihan, beres. Karena tidak ada kemarahan yang bisa menyelesaikan masalah kecuali menambah masalah baru. Sugan ada di ceramahan kieu arera. Ini masalah ego, masalah ego. Kalau kita belum bisa mengalahkan diri sendiri, yang keluar adalah konflik. Orang yang konflik dengan pikirannya mulai keluar dari lisannya, konflik dengan orang lain.
Ini saya kasih tahu, siapapun yang masih konflik dengan orang lain, itu Anda itu masih punya konflik dengan dirimu sendiri. Can beres. Itu waras.